Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala alaina minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya Ibn Malkan alaihi salam. Wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati sultanu awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa ila hadrati Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Abdus Somad Al-Palambani wa nakhusu khususon ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina. Khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Jubli wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Brumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal hafidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid darraini amin ya rabbal alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati auliya ittisatil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati Syasari Bidayatullah Sunan Gunung Jati wa ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto wa ila hadrati Syekh Umar Said Sunan Muryo wa ila hadrati Syekh Jafar Sodik Sunan Kudus wa ila hadrati Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang wa ila hadrati Syekh Ibrahim Samarqandi wa ila hadrati Syekh Qasim Saripudin Sunan Derajat wa ila hadrati Syekh Ainul Yakin Sunan Giri wa ila hadrati Syekh Maulana Ishaq wa ila hadrati Syekh Maulana Maghrobi wa ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik wa ila hadrati Syekh Ali Murtado wa ila hadrati Syekh Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel
wa ila hadrati Syekh Abdullah Asy'ari Sunan Jagung Lor, wa ila hadrati Syekh Hasyim Alimuddin Sunan Jagung Kidul, wa ila hadrati Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, wa ila hadrati Syekh Samsuddin Al-Bakir Al-Farisi, wa ila hadrati Syekh Abdul Rahim Wali Kunjul, wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil bin Syekh Soleh bin Syekh Al-Malaki, wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Benowo bin Sultan Hadiwijoyo, wa ila hadrati Syekh Abdullah Sarkawi, wa ila hadrati Syekh Muhammad Suhud, wa ila hadrati Syekh Naufal Ridho Qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil hukuki alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidayya, silahkan disebutkan bapak dan ibu kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Khususon ila hadrati wa ila hadrati khususon warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati auliya utis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman
na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasohata hifdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya akramal khalqi maliman alundum bihi siwaka inda khululil hadisil amami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman,
kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi di hari yang fitri dalam rangka khilaqut dzikri, halaqah dzikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, membuka kembali majelis taklim, majelis zikir kita setelah sebulan yang lalu kita tawakufan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan amal ibadah selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, setelah kita berjuang melawan hawa nafsu ya di bulan Ramadan lamanya, kini kita berhari raya, beridul fitri untuk merayakan kemenangan dan kembalinya kita kepada fitrah. Fitrahnya sebagai manusia, manusia yang fitrah. Sejatinya sebagai manusia, manusia yang sejati. Alhamdulillah, temen ta, gak bahaya ta. Tapi alhamdulillah kita bangga ya, seneng habis Ramadan semua idul fitri, semua temen ta. Kalau lebaran saya setuju, tapi beridul fitrinya ada kemungkinan belum tentu ya, mengingat kita lihat kadang-kadang gayanya gitu ya. Ya, gini, ini maaf, kita santai aja ya. Kita santai, enggak usah terlalu serius ya. Gini, jujur ya, kemarin begitu lebaran 1 Syawal, kita seneng apa tidak? Alhamdulillah. Berarti benci sama Ramadan. Enggak begitu. Ayo coba kita merenung ya. Enggak, ini bahan renungan dulu, mumpung lagi pembukaan, supaya nanti kita dapat hasil dari Ramadan. Intinya biar Ramadan yang sudah kita perjuangkan sebulan ini ada buahnya, ada hasilnya. Jadi kembali saya ulang ya. Setelah Ramadan usai kita lebaran, seneng apa tidak? Seneng. Alhamdulillah. Berhari raya. Ya. 1, merayakan apa? Yang kedua, berarti kita nggak suka sama Ramadan. Loh, buktinya begitu 1 Syawal, yes. Tuh seneng itu Pak, yes ya. Seneng yes kan, gembira gitu. Kenapa? Ramadan udah selesai. Nah, itu namanya seneng lah. Tapi berarti nggak suka dengan Ramadan. Enggak. Nih tandanya, jangan ngelak dulu lah, jangan ngeyel dulu ya, menungso biasa ngeyel. Ya, jangan ngeyel dulu, kita kan belum selesai. Ayo kita evaluasi dulu. Salah satu indikator
orang yang tahu Ramadan, ini evaluasi kan kita habis itu kan kita evaluasi ya Bu. Mudah-mudahan kita enggak lah, orang Darussalikin masa iya. Semua lebaran, jangan khawatir. Pokoknya semua lebaran. Jadi begitu. Salah satu indikator orang yang mengetahui tentang Ramadan itu gini, ada hadisnya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Lau ta'lamu ummati, jikalau saja umatku ini mengetahui, ngerti tentang ma fi Ramadan, apa yang ada dalam bulan Ramadan, la tamannauhu, pasti dia menginginkan, pengen banget, antakuna sanatu, supaya dijadikan dalam 1 tahun 12 bulan itu kulluha Ramadan, semuanya bulan Ramadan. Lah kok Ramadan selesai, yes, seneng gitu gayanya ya. Kemarin pas menjelang akhir Ramadan, kirim di grup-grup, kita semua berduka, kita bersedih karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kata malaikat prank. Gayamu dul gitu Sawal, yes, seneng Pak. Kenapa? Ramadan selesai. Alhamdulillah. Oh, enggak semangat belas. Ya alhamdulillah, semua lebaran setelah Ramadan. Makanya ucapan yang paling keren buat orang yang lebaran, selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin, ngono ya, selamat hari lebaran. Ya selamat, kita sudah lebaran, sudah tidak puasa. Maka minal aidin, maka kita sekarang termasuk semoga menjadi orang yang kembali dari mana? Kembali pada watak semula. Yang biasanya tukang merengutan habis Ramadan kembali tambah koyok bemper bingung munyong gitu. Ya kan? Kembali apa? Kembali ngemut permen di siang hari lagi. Fakta apa fiktif? Fakta. Tuh kan. Siapa itu? Oh, jauh. Jauh. Orang kali-kali sono. Kesinian dikit. Kesinian dikit. Siapa? Tetanggamu yang baju hitam. Itu satu ya Bu ya. Enggak, ini kita paham dulu. Seneng itu kadang-kadang. Gayanya memang kayak yang iya gitu. Nah, udah. Kemudian semoga termasuk orang-orang yang menang. Di samping kembali jadi menang. Menang habis perang sama siapa? Hawa nafsu. Menang Pak. Menang apa? Menang dalam rangka mengikuti kontes makan lontong dan gorengan sebulan penuh. Lontong gorengan. Ini sopo? Gaweane sushi. Lontong sushi. Gorengan yang bakul. Gorengan. Terus jatuh, nutup. Fakta apa fiktif? Halo, aku saulan yo melo. Jadi kita ngomongin gorengan. Udah ya? Ada lontong, nyari lontong. Udah. Satu itu ya. Tapi alhamdulillah. Jadi mestinya gimana gitu ya. Ini tadi lebaran dulu ya. Udah semua lebaran apa tidak? Lebaran. Idul Fitri. Id itu artinya hari raya.
Fitri itu fitrah. Fitrah itu suci, bersih, murni. Itu Idul Fitri. Jadi merayakan kembalinya kita kepada fitrah. Fitrahnya kita sebagai manusia, manusia yang fitrah. Sejatinya manusia, manusia yang sejati. Setelah sebulan berjuang melawan hawa nafsu, ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebulan kita dididik, dilatih, training, digembleng, ya, di kawah condro di muko. Kayak orang kalau masuk tentara itu kan pendidikan. Beda pendidikan dengan pembelajaran. Kalau pendidikan identik dengan di Pulau Soro, ya kan? Kalau pembelajaran begini kan orang cuma dikasih teori-teori, petunjuk-petunjuk. Ya, makanya kadang-kadang dari proses pembelajaran itu masih menimbulkan keraguan. Beda dengan hasil pendidikan. Pendidikan itu di Pulau Soro, Bu. Yang biasa di rumah makan enak, di tempat pendidikan itu seanane. Terus dididik untuk berani sakit. Lihat kan, kalau ada anak-anak kita yang masuk tentara itu, di sana disuruh tiarap, di atasnya ada duri, suruh nyegur got. Nah, dari hasil pendidikan itu menumbuhkan manusia-manusia yang benar walaupun tidak pintar. Tapi kalau hasil pembelajaran itu biasanya memproduksi manusia-manusia yang pintar walaupun sering tidak benar, saya pintar. Itu bedanya. Nah, Ramadan ini pendidikan. Makanya Ramadan disebut syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan. Kita digembleng di Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Dibakar. Sebulan kita dimasukkan ke kawah candra di muka. Lihat Wisanggeni, sang bayi Wisanggeni, ya itu putra Arjuna, ya, dan ibunya bernama Dersanala, ya, atau Darsanala, itu memasukkan ke kawah candra di muka, dikasih tumbak beracun, keris beracun, senjata beracun, semua dibakar. Dia bukan makin lemah, tapi makin hari makin bertambah besar dan semakin kuat. Berani menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi. Siapa? Wisanggeni. Masa saya? Enggak ya. Keren kan? Sama kita seperti itu kemarin Ramadan itu. Digembleng, nggak boleh makan, perut melilit-melilit tahan, ya kan? Yang halal aja tahan. Makanya kalau bisa siam itu latihan menahan diri dari yang halal 1 hari, yang simpelnya itu, untuk mampu menahan diri dari yang haram setahun. Keren nggak kalau gitu? Kalau bisa gitu keren nggak? Keren banget. Karena ada penggemblengan, makanya selesai Ramadan pembakaran jadi Syawal. Syawal artinya pening. Nah, berarti setelah Ramadan ini dipastikan ada pening. Kita lihat Rabu besok. Akan diberi Idul Fitri. Dah. Ya. Nah, kita kembali ke masalah Id. Kita sedang berid Idul Fitri sampai sekarang. Saya akan sampaikan dulu. Saya menemukan sebuah doa di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam surat apa ya? Surat apa? Surat Maryam kalau nggak salah ya. 114. Surat Al-Maidah, maaf. Surat Al-Maidah ayat 114. Mudah-mudahan saya tidak hilaf. Pokoknya kira bunyinya begini.
Nanti dihafalin pakai itu aja, nggak terlalu panjang dan tidak sulit kalimatnya. Nanti dilihat di Quran aja, nanti diamalkan tiap hari. Terserah berapa kali sesuai kebutuhan. Ya, saya punya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Keren? Keren? Keren. Artinya Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, anzil alaina, turunkanlah untuk kami semua ini. Anzil alaina, turunkan untuk kami ma'idatan minas samai, hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Untuk apa? Takunu lana idan, supaya menjadi id, hari raya lana bagi kami, supaya kami bisa berhari raya dengan hidangan dari langit itu. Untuk siapa? Li awalina, untuk orang-orang yang bersama kami nih, yang awal-awal menerima doa ini. Untuk kami yang pertama menerima doa ini, li awalina wa akhirina, sampai orang-orang akhir zaman. Keren. Berhari raya untuk kita sekarang sampai anak cucu kita yang tak terbatas. Wa ayatan minka, dan menjadi tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan minka, dari kamu. Warzuqna, dan anugerahilah kami rezeki. Anugerahilah kami rezeki. Wa anta, dan sesungguhnya engkau khairur raziqin, sebaik-baik pemberi. Siapa itu? Allah. Keren nggak? Keren. Itu kalau diamalkan murah sandang pangan, berkah rezeki. Kan enak kalau kita doa paham maknanya ya. Apal nggak? Apal sudah? Alhamdulillah, nah hafal. Ya yang sudah hafal, dihafalkan, yang belum nanti saya nggak usah nuliskan ya, karena di Quran ada. Ayo kita pahami sekarang. Ya, saya nggak panjang lebar. Ya, silakan sambil minum-minum kopi apa yang ada, silakan. Ya. Maaf Pak Yai, dari tadi. Oh udah ya dari tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi ayo. Ya. Ayo kita pahami Bu, kita hayati ya. Jadi kita berdoa itu dengan penuh penghayatan. Kita dalami, kita mendalami. Mendalami itu artinya mari kita meniti ke dalam diri. Kita resapi doa itu. Jadi Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Yang terlintas di hati ibu apa? Makanan. Hidangan dari langit. Makanan. Hah? Makanan. Ya makanan apa dari langit itu? Dodol, uli, kacang, opor. Kan kita selalu menyediakan hidangan itu habis kita Idul Fitri. Ketika kita terlintas dengan kata langit, itu yang ada lapisan. Kan di langit itu kosong Bu aslinya. Cuman ada lapisan-lapisan yang disebut sab'a samawatin, 7 lapis. Jadi orang akan bisa tahu dan mendapatkan hidangan dari langit yang terlebih dahulu harus melakukan perjalanan namanya taroki.
perjalanan mendaki. Saya dapat ilmu ini di atas tebing loh. Terus harus sakit 2 hari. Jadi nanjak tebing dulu. Wah gitu ya. Perjalanan mendaki yang sangat terjal. Ya. Menembus 7 lapisan. Baru nanti di sana sampai ke Sidratul Muntaha. Paham ya? Terus emang begitu? Iya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra. Betul kan? Sampai di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah berjumpa dengan Allah. Hidangan dari langit itu dari siapa? Lah iya. Kalau nggak berjumpa, ya nggak nerima. Makanya salah satu harapan ya yang diberikan kepada kita yang saum Ramadan itu bukan pahala. Ayo siapa yang tahu pahala orang puasa Ramadan? Tahu. Kiai aja nggak ada yang tahu. As-saumuli wa ana azifi. Puasa itu semata-mata untukku. Pahala apa? Tetapi masa iya kita melakukan jerih payah tanpa ada harapan? Mungkin nggak? Apa yang diberikan harapan, motivasi untuk kita? Nah, Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah itu menyatakan begini, as-shaimu farhatan. Orang yang berpuasa itu akan diberikan 2 kegembiraan. Farhatun, kegembiraan yang pertama, inda iftarin, gembira ketika dia beridul fitri, iftar. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan yang kedua ketika dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Rasulullah berjumpa dengan Tuhan di mana? Sidratul, setelah melakukan pendakian menembus 7 lapis lah. Bagaimana dengan kita? Sudah mendapatkan hidangan dari langit? Kalau nggak bisa beridul fitri, ya kan? Coba dah. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Ya Allah ya Rabb, turunkan untuk kami ma'idatan minas samai, hidangan dari langit, takunu lana idan, supaya bisa menjadi hari raya untuk kami. Jadi orang baru Id, ya selamat Id, apabila diawali dengan menerima hidangan dari sudah. Mana? HP kali. Oke ya. Oke, ini perlu dibuka apa enggak? Nah, kita kemarin puasa sebulan lamanya. Hakikat Ramadan itu melakukan pembakaran dalam rangka berjuang melawan, menekan, mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tertindas serendah-rendahnya pada saat Ramadan. Yang harusnya perut kita lapar makan, kita bisa nggak makan, bisa nahan. Haus tapi berani dan menang lagi. Nah, ketika hawa nafsu itu telah tertekan, terkendalikan, rohaniah kita akan muncul ke permukaan. Paham lu? Rohaniah kita hebat. Yang biasanya nggak sholat malam jadi sholat malam. Yang sholat malam. Kalau yang nggak tidur. Bobo. Aku ya. Keren ya. Keren. Yang biasanya nggak sholat tasbih, ya yang sholat tasbih. Kalau yang nggak tidur. Keren ya. Itu rohaniah naik ke permukaan, ada semangat. Nah, kemudian apa? Ketika rohaniah kita naik ke permukaan, dia mampu menembus untuk menerima perintah. Ya masyarul jinni wal insi, ini statotum antan fudu min aktoris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bis sultan.
Bisultan. Wahai para manusia dan jin. Yang diseru siapa? Manusia dan jin. Ini statoktum jika kamu mau antan fudu min aktoris samawati wal ard. Tembuslah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang suruh nembus 7 lapis langit siapa? Manusia dan jin. Manusia. Berarti manusia bisa nggak nembus 7 lapis langit? Harusnya. Tanfudu, please. Tembus 7 lapis langit itu. Tapi ingat, tanfudu, la tanfuduna, tidak ada yang sanggup menembus 7 lapis langit itu illa bisultan, kecuali orang memiliki kemampuan. Kemampuan itu yang tahu ilmunya. Makanya Ramadan pengajiannya meningkat. Yang tadinya seminggu sekali, ngajinya sebulan full tanpa absen. Boleh dilihat absennya di YouTube Darus Salikin. Full sampai subuh. Dalam rangka apa? Pendakian. Menembus 7 lapis langit. Sampai Sidratul Muntaha berjumpa dengan Tuhan. Kegembiraan bagi orang yang saum di bulan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Halo. Yang merasa Ramadan ikut selama sebulan, merasa bercakap-cakap dengan Tuhan apa tidak? Ya. Yang selama Ramadan ikut taklim full, ditambah tasbih di malam selikuran, merasa berjumpa dengan Tuhan apa tidak? Merasa bercakap-cakap dengan Tuhan apa tidak? Ngobrol sebulan full setelah menembus 7 lapis langit. Dari mana Pak Warto tahu? Dari Rasulullah. Karena saya membaca hadis ada bunyinya begini. May yuridu ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menginginkan bisa bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Dan Ramadan itu yang disebut Syahrul Quran. Keren. Ini Idul Fitri nih. Oke ya. Maidatan minas sama. Untuk berhari raya. Itu dulu. Jadi apalah dong bentuknya? Hidangan dari langit untuk beridul fitri itu. Itu artinya merayakan kembalinya kita kepada fitrah. Fitrah kita adalah sebagai manusia yang fitrah. Manusia yang fitrah itu setelah dia mampu kembali membawa hidangan dari langit. Itu ada 5. Hidangan dari langit itu ada 5. Itu keren, rezeki yang melimpah itu enggak, nilainya enggak luar itu. Enggak bisa dihitung sama kalkulatornya kita. Hanya bisa dihitung dengan kalkulator yang ngecat cabai. Tahu siapa yang ngecat cabai? Yang ngecat cabai siapa? Hah? Ya kalkulatornya dia yang bisa ngitung. Nah, ini ada 5. Mau tahu? Mau tahu apa enggak? Mau. Kalau mau udah pengen makan ya kita makan, nggak apa-apa. Ini sedikit cuma 5. Nggak sampai 5 menit. 5. Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu bingit? Bingit. Yang pertama syahadat. Itu fitrahnya manusia yang pertama mengandung syahadat. Diberikan hidangan yang namanya syahadat. Kapan? Dulu waktu kita hidup di alam arwah. Belum ada fisiknya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Keren enggak? Keren.
Keren apa enggak? Berasa apa tidak? Siapa yang bisa niruin? Sudah pernah menerima apa belum? Sudah. Lihat di surat Al-A'raf ayat 172 tentang syahadat. Oke ya. Biar jenengan lebih keren nanti. Nanti jenengan bisa menyampaikan lagi kalau ada acara halal bihalal. Lumayan kan, dapat berkat 2. Belum parselnya loh itu. Belum parselnya. 1 ya. Jadi yang pertama apa hidangan dari langit itu? Syahadat. Dah, lanjut ya, biar cepat. Ya, kamu ditulis-tulis. Yang kedua, setelah syahadat, Islam. Jadi orang kembali kepada fitrah itu kembali untuk berislam. Setelah digembleng Ramadan diingatkan dengan banyak baca Quran, kembali kita yang tadinya ngelantur jadi kembali jadi karena syahadat. Orang kalau mau masuk Islam apa dulu yang dilakukan? Syahadat. Bayangkan Ibu dengan syahadat itu. Ketika kita telah menjadi Islam. Ada orang berdosa 70 tahun, dianggap kafir lah itu selama 70 tahun. Datang ke tempat kiai, Pak, kiai mohon saya dibimbing supaya bisa Islam. Cukup dengan apa? Syahadat. Dosanya dihapus. Seperti bayi baru. Itu kondisi kita sekarang. Keren? Keren? Yang menerima hidangan dari tuh, mulai kroso. Terus pantes lah aku menerima hidangan terus pada begitu kan? Kayaknya kok iya gitu. Ya. Dulu di alam arwah jiwa kita sudah disyahadat. Lalu dipindahkan dari alam arwah ke alam rahim. Islam apa belum? Islam kan udah syahadat. Islam itu apa? Berserah diri. Islam itu apa? Berserah diri. Berserah. Bagaimana kondisi kita di alam rahim? Berserah diri. Berserah. Mikir apa? Gak ada apa-apa. Mikir gula naik? Enggak. Mikir gas naik? Enggak. Ikut demo? Enggak. Tuh ngapain? Pasrah. Melungker. Islam nggak? Islam. Sekarang kondisi kita mestinya kayak gitu. Ada nggak sekarang yang galuh? Enggak. Tenane, Enggak. gak bahaya tak? Kan THR udah habis. Kan THR udah habis. Yang pulang kampung belum balik. Yang pulang kampung kan belum balik. Kok ya bener gimana sih? Ayo. Slow. Itu saya berserah diri. Hidup nggak waktu di dalam rahim? Hidup. 9 bulan 10 hari itu bukan pengalaman yang sia-sia loh Ibu. Merasa nggak pernah hidup 9 bulan di rahim? Pengalaman apa tidak? Kondisi kita sekarang kembali kayak gitu. Yang beridul fitri. Asik gak? Asik. Nikmat gak? Nggak ada pusing, nggak ada galuh, nggak ada khawatir, nggak ada merengut. Senyum semua. Lihat wajah auranya. Arwah ahli surga semua. Amin. Saya yakin ibu-ibu semua calon penghuni surga. Iya kan? Kan belum. Masalah jadi atau tidak kan nanti tergantung suaranya. Dua ya? Oke, tak singkat. Tapi bisa dipahami nggak bahasa saya ini? Bisa ya? Yang ketiga, mawaddah warahmah. Cinta dan kasih Sayang. jujur. Habis Ramadan kemarin orang baik nggak sama kita? Baik. Penuh cinta apa tidak? Ya. Ada kasih sayang? Ya. Semua orang membuka pintu rumahnya lebar-lebar, siap menerima tamu gemberuduk di meja hidangan, siap lambang maidatan minas sama.
Jangan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Hari-hari biasa kagak ada. Saya kadang namu ditawani ngopi aja enggak. Lewat rumahnya disuruh mampir aja enggak, hari biasa. Tapi kemarin belum. Fakta apa fiktif? Kenapa? Ada rasa penuh cinta dan kasih. Kondisi kita sekarang itu yang ada di dalam hati kita masing-masing adalah mawaddah kalau nggak ada mawaddah warohmah, siang hari ini kita tidak bisa begini. Ini namanya kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu tercipta berdasarkan cinta dan kasih sayang. Kita kumpul di sini ini apakah hasil berantem bapak sama simbok kita? Ya. Yang ada hasil teletabis. Ketawa. Ya. Apa Ibu Mbet itu suka teletabis? Ya, Pak. Kita bisa terlahir ke alam dunia kumpul sekarang ini hasil dari bapak dan simbok teletabis. Apaan? Bukan tonjok-tonjokan. Ingat, kita kembali. Kita ini hasil cinta dan kasih sayang. Kalau memang dasarnya kita hidup, dasarnya cinta dan kasih sayang, kenapa harus ada kebencian? Kenapa harus ada hasut? Kenapa harus ada kedengkian? Inilah hidangan dari langit. Coba kalau ini kita ambil, dipraktekkan dalam kehidupan pribadi, berumah tangga, bertetangga. Indah hidup ini, nikmat sekali. Itulah maidatan minasama yang ketiga. Sudah mulai galuh? Kelihatannya kok lagi musyawarah. Silahkan dilanjutkan dulu musyawarahnya. Nanti malah nggak mendapatkan hasil musyawarah yang efektif. Oke ya. Jadi satu syahadat, dua Islam, setelah Islam mawaddah warohmah. Maka ketika kita menjadi orang Islam, misi hidup kita adalah dalam rangka rahmatan sama suami yang sayang, sama anak yang sayang, sama bapak ibu yang sayang, kedua mertua yang sayang, sama ipar yang sayang, sama tetangga yang sayang, masyarakat sayang, bangsa dan negara cinta dan kasih sayang. Keren nggak? 3. Nikmat banget nggak kalau itu diterapkan dalam hidup? Syahadat, Islam, mawaddah warohmah. Untuk menjaga rasa cinta dan kasih sayang, Allah bekali fitrah kita yang keempat, ikhtilafan. Apa ikhtilafan? Perbedaan. Saya tanya, sekarang kita bisa lahir ke alam dunia ini hasil perbedaan apa perseragaman? Perbedaan. Bisa bayangkan kalau bapak kita itu sama dengan ibu kita, kira-kira jadi kita enggak? Enggak. Terus yang terjadi apa? Jeruk makan jeruk. Cokot-cokotan. Kan sama. Kalau bapak kita sama dengan ibu kita, dulu kita jadi nggak? Enggak. Jadi kita jadi karena bapak kita sama ibu kita berbeda. Coba, kalau ibu kita sama bapak kita juga nggak jadi. Yang terjadi apa? Anggar. Udah 4 ya? Udah. Makanya setelah kita kembali kepada fitrah, yuk kita jaga silaturahmi kita, kesinambungan tali kasih, cinta dan kasih sayang dijaga untuk bisa menerima, memahami dan menghormati perbedaan. Kita harus beda. Ibu tidak harus sama dengan saya. Pola pikir saya dan pola pikir ibu-ibu beda. Kalau saya kan cerdas. Kita bodoh dong. Iya, Masa ibu cerdas juga? Hebat nanti. Nah, dengan adanya begini perbedaan kan jadi enak. Kita nggak berantem gitu loh. Iya.
cerdas sama cerdas berantem. Ya kan? Karena saling menyadari. Saya paham kalau ibu-ibu modelnya kayak gitu. Paham, itulah ibu-ibu. Nggak mungkin sama dengan saya. Saya kan orang cerdas. Iya. Oh iya. Ini orang bodoh ya Pak, ya Pak. Enggak gitu, aku kan nggak ngomong gitu ya. Yang ngomong gitu siapa? Menerima orang Gitu. pintar. Kalau ibu-ibu orang yang tanggap, itu kan enak. Jadi ibu bisa menanggapi kecerdasan saya. Kalau saya cerdas, ibu cerdas, berantem itu. Peka. Ya betul, ya jalan terus ya. Kalau saya peka, Ibu-ibu. enggak, aku nggak ngomong gitu. Aku nggak bilang gitu. Namanya santri peka. Udah ya, udah. Ntar nggak selesai. Udah 4 ya? Ya. Udah, itu pahami itu, keren pokoknya. Suami kita pasti B. Iya. Coba suaminya sama mau ngapain sampai? Ya, yang kelima, baro'atun. Bukan ibu atun, baro'atun, ibu atun. Baro'ah. Baro'ah itu pelepasan. Lepas. Ya Bu ya. Jadi kita hidup ini kadang-kadang montang mating, mobat mabit, mubang mubeng, jungkir walik, apa namanya? Sungsang sumbel. Ya kan? Untuk apa? Mengumpul-ngumpulkan segala macam. Toh ujung-ujungnya apapun yang kita kumpulkan di dalam dunia ini, ujung-ujungnya cuma dilepas. Bu, lihat saya. Lihat yang serius. Semua lihat saya. Ya. Ganteng nggak? Ganteng. Tapi nggak ganteng sendiri kan, karena ada saingannya Andri. Iya. Ya, saya itu dulu nggak begini Bu. Saya dulu muda. Maco. Terus tolong kalau barangkali ibu-ibu ada yang tahu, saya sedang mencari-cari lama. Muda saya itu loh, sekarang kemana? Barangkali ada ibu yang ketemu. Muda saya kemana? Kok sekarang saya begini? Lepas kan. Lepas. Saya udah nggak bisa makan sate banyak-banyak sekarang. Karena nggak ada. Ya? Karena nggak ada. Ya satu emang satenya nggak ada. Seandainya ada ya Kalau ada makannya banyak. dipaksain gitu. Artinya ibu-ibu bisa makan kacang kelentas-kelentus, saya kelam-kelam. Terus gigi saya kemana? Gigi saya yang dulu lepas. Dulu kenceng pipi saya ini, nggak ngelembreh ini ki, enggak. Kalau ibu-ibu alhamdulillah kenceng terus. Ketutup kerudung, Iya. mau kerudungnya dibuka ya mbok. Lepas. Apalagi uang kita yang banyak. Pada akhirnya bagaimana? Lepas. Mobil mewahnya, Lepas. rumah megahnya, suami gantengnya. Lepas. Makanya suami ojo ganteng makan hati. Kalau ring-ringan terus kaya mbet. Ada contoh. Iya ada contohnya, ya betul. Ya kan? Ganteng kok kaya apa ujung-ujungnya? Lepas. Istri saya itu cantik banget ya ujung-ujungnya. Lepas. Terus punya apa saya sekarang? Jangankan yang ada di luar diri kita, yang ada di dalam diri kita ini nanti ujung-ujungnya Lepas. sadar. Sadar, Orang yang mendapat 5 hidangan ini hidupnya keren. Oke, keren ya. Nah, hidangan dari langit itu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo diwujudkan sebagai media dakwah. Dia buat hidangan sebuah makanan yang dinamakan kupat. Kupat. Nah, kalau sudah sadar manusia itu kemudian meninggalkan fitrahnya, kita banyak meninggalkan fitrahnya apa mempertahankan? Boro-boro meninggalkan, orang tahu aja enggak. Ini kan baru diingatkan sekarang. Kemudian setelah diingatkan timbul kesadarannya meningkat. Oh, saya sadar, berarti saya selama ini kebanyakan Salah. Jadi orang salah itu benar apa tidak? Bener.
Orang salah itu benar. Salahnya manusia itu benar karena manusia tempatnya salah. Yang nggak benar itu nggak merasa salah. Udah salah, ngotot lagi. Itu ya. Bisa dipahami itu ya. Nah, makanya Kanjeng Sunan Kalijogo memvisualisasikan, mewujudkan hidangan dari langit itu, membuat sebuah makanan namanya kupat. Artinya ngaku lepat. Keluarnya habis Ramadan. Ucapan selamat hari raya Idul Fitri, lambangnya kupat. Kenapa nggak kambing guling digantung? Semua di bulan Syawal rame-rame ngaku salah. Cari orang bener kemarin susah. Yang muda ngaku salah minta maaf, yang tua ya le sama wong tua sing paling akeh sering ngomel, sering ini sering. Terus yang bener yang mana? Tapi kan kehidupan ketika itu kesadaran muncul, keren apa tidak? Orang saling berpelukan. Tua yang muda saling silaturahmi, saling memberikan kebaikan. Pun nggih. Alhamdulillah. Nah, makanya kita setiap saat bisa saja terjadi benturan batin. Jadi jangan lupa minta maaf. Contohnya Pak, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Rien nggih, ada yang ditanyakan? Cekap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiba wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu